Hai guys. Jadi pada hari ini kami akan mempraktekkan kepada kalian bagaimana itu debat capres. Yes. Udah ya, bye bye. Jangan lupa tonton videonya. Saya Aswanda sebagai paslon ketiga. Saya Caroline Smamora sebagai paslon 2. Saya Naulia sebagai paslon 1. Saya Melati sebagai moderator. Saya Sekwatur sebagai moderator. Saya Arya sebagai moderator. Selamat malam hadirin dan berbahagia. Di sini kita akan mulai debat capres tahun 2024 sampai tahun 2029. Baiklah, kebanyakan capres nomor 3 Ganjar Pranowo yang diperankan oleh Aswanda. Kemudian kita panggilkan paslon nomor 2 yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan untuk capres yang terakhir adalah nomor 1 Anies Baswedan. Diberikan pertanyaan, maka yang menanggapi adalah paslon nomor 3. Dan jika paslon nomor 3 yang mendapat pertanyaan, maka yang menanggapi adalah paslon nomor 1. Paham? Kamu supaya tangan saya ditanya. Baiklah, pertama kita akan memainkan bolanya untuk mendapatkan pertanyaan. Pertanyaan nomor 4. Kita lihat di segel. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kami lemparkan kepada paslon nomor 1. Banyak kebudayaan di Indonesia yang telah diklaim oleh negara asing seperti batik, wayang, Pancasila, makanan khas daerah seperti rendang dan lain sebagainya. Jika Anda terpilih menjadi presiden, apa upaya Anda untuk mengatasi hal ini? Kami berikan waktu 1 menit dimulai setelah Anda berbicara. Jika saya terpilih menjadi presiden, saya akan melestarikan budaya Indonesia dengan memperkuat pelajaran tentang seni budaya di Indonesia. Jika misalnya ada sesuatu hal selain warisan budaya Garuda yang akan diklaim oleh negara lain, saya juga akan mendaftarkan barang tersebut ke UNESCO agar tidak ada negara lain yang mengklaimnya. Baiklah, saya tadi setuju dengan pernyataan dari paslon 1 soal memberikan mungkin wawasan kepada warga-warga milenial sekarang yang mungkin sudah sedikit menggunakan warisan. Namun, di balik itu, kita juga harus melakukan kerjasama internasional yang dimana kerjasama ini membangun agar warisan kita itu dilindungi dan serta kita mempromosikannya kepada masyarakat tua agar masyarakat tua tahu betapa besarnya warisan kita ini dan tidak seorang pun atau masyarakat yang melupakannya. Dan yang tadi juga saya sangat setuju atas pernyataan soal pendaftaran hak kekayaan intelektual atau mungkin hak warisan kita. Nah, itu juga sangat bagus untuk memperkuat sistem kita agar tidak semata-mata diklaim oleh negara lain seperti Malaysia yang sengaja mengklaim batik milik mereka. Sekian, terima kasih. Pada paslon nomor 1, selamat berbatik. Pada 3 menit. Izin menanggapi paslon nomor 2. Saya setuju dan menerima apa yang telah dikatakan oleh paslon nomor 2. Saya juga akan berencana melakukan festival yang akan diadakan di Indonesia agar budaya kita juga dikenal oleh masyarakat lainnya dan juga turis-turis dapat menghadiri festival tersebut. Baiklah hadirin, mari kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan nomor 3.
Anda akan bekerja dan apa saja kebijakan yang Anda akan terapkan untuk kemiskinan dapat teratasi? Jawab, baiklah. Jika saya nantinya terpilih menjadi presiden, saya akan melakukan beberapa tindakan untuk mengurangi kemiskinan. Yang pertama itu kita itu harus mengundang atau membuat para investor asing untuk mau investasi di negara kita. Yang kedua, kita juga membuat SDM kita menjadi SDM yang lebih tinggi dengan biaya dapat digunakan oleh para investor asing termasuk Indonesia. Dan pelatihan keterampilan yang lain, pelatihan keterampilan SDM nantinya kita juga melakukannya serta jaminan sosial atau seperti sekarang yang sudah dilakukan presiden kita sebelumnya, yaitu memberikan BLT bantuan langsung tunai kepada masyarakat dan kurang mampu. Dan yang terakhir kita juga akan memperluas akses infrastruktur kepada masyarakat. Sekian terima kasih. Untuk menanggapi pasal nomor 2, saya setuju dengan apa yang dikatakan. Untuk programnya sendiri saya kurang setuju karena dapat membuat kemiskinan semakin meningkat karena orang-orang bakal malas bekerja dan selalu pengangguran. Mungkin pasal 3 tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Nah, bantuan di sini yang saya maksudkan ini adalah kita nantinya memberikan uang kepada masyarakat untuk mereka itu melakukan bisnis. Dan sekarang ada terkenal tuh, jadi UMKM dan segala macamnya. Nah, kita akan memberikan bantuan itu kepada mereka agar mereka nantinya membuka usaha. Usaha itu akan memperbanyak peluang pekerjaan di masyarakat. Seperti itu. Bukan bantuan untuk semena-mena untuk mereka pengangguran leha-leha di rumah, tidak. Ya. Baiklah, untuk hadirin yang berbahagia, mari kita lanjutkan pertanyaan nomor 3 untuk paslon nomor 3. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan pada paslon nomor 3. Ibu kota Nusantara atau IKN adalah sebuah ibu kota yang didirikan untuk menggantikan ibu kota Jakarta yang dikatakan akan tenggelam. Menurut Anda, apa kelebihan IKN dan apakah pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN ini yang dilakukan dapat berjalan dengan baik? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini saya akan menjawab. IKN direncanakan sebagai solusi untuk mengurangi resiko banjir dan tenggelamnya Jakarta yang semakin meningkat akibat kesidaran tanah dan perubahan iklim. IKN dapat memberikan stabilitas infrastruktur dan keamanan bagi penduduk dan perumahan. Lalu IKN sendiri juga dapat untuk mengembangkan wilayah baru yang memiliki potensi ekonomi, sosial, lingkungan yang lebih baik. Izin menanggapi paslon nomor 3. Kita tidak boleh menyalahkan Jakarta atas polusi yang terjadi karena polusi dibawa oleh angin. Angin dapat datang dari mana saja. Angin tidak punya KTP, sehingga angin dapat datang dari mana saja secara bebas. Terima kasih. Oke, untuk menanggapi paslon nomor 1, kita tidak bisa menyalahkan angin karena ini merupakan faktor geologis, sehingga kita tidak bisa menyalahkan angin. Jadi menurut saya jawaban Anda itu seperti main-main. Baiklah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kami akan berikan pada paslon nomor 2. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya adalah, pembangunan adalah tolak ukur kemajuan sebuah negara. Menurut Anda, apakah pembangunan di Indonesia ini sudah merata? Jika belum, apa yang Anda akan lakukan ke depannya jika Anda terpilih sebagai seorang presiden agar pembangunan Indonesia ini merata? Baiklah, saya menjawabnya.
jika saya nantinya menjadi terpilih menjadi presiden, saya mau pembangunan merata seperti yang sudah dilakukan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Saya akan melanjutkannya seperti moto saya, ya tidak dapat perubahan sama sekali. Nah, pembangunan infrastruktur ini pertama-tama kita fokus pada pembangunan yang menyeluruh dan terintegrasi di seluruh wilayah, terutama akses transportasi, listrik, air bersih, dan internet. Yang terus kita akan melakukan namanya itu akses pendidikan dan kesehatan, karena memang pada saat ini belum terlalu sangat menyeluruh untuk akses pendidikan dan akses kesehatannya. Dan terus kita akan penyediaan lapangan kerja. Seperti yang tadi pertanyaan pada saya, lapangan kerja nanti kita akan melakukan yang pertama nanti kita akan meningkatkan SDM kita. Dan SDM ini nanti kita tingkatkan dengan cara memberi makan gratis agar para masyarakat kita atau anak-anak kita nanti mendapatkan gizi yang sangat baik untuk kedepannya. Terus kita akan nanti namanya itu pemberdayaan masyarakat. Sama seperti tadi, kita sama-sama nanti memberikan kepada mereka mungkin sosialisasi tentang apa siapa mereka, cocoknya mereka untuk jadi apa, mengarahkan mereka ke jalan yang mana, seperti itu. Habis itu kita akan juga melakukan mungkin seperti memberikan pendekatan yang seperti yang saya katakan tadi di awal. Mungkin dengan pendekatan itu kami harapkan kami paslon nomor 2 dapat melakukan pembangunan secara merata di seluruh Indonesia. Baiklah, izin menanggapi. Masih ada daerah-daerah terpencil yang pembangunannya belum merata. Kita itu harus mengutamakan pembangunan di wilayah terpencil dan mengembangkan sektor pariwisata di sana agar membantu perekonomian di daerah terpencil tersebut. Dan juga kita harus memperhatikan wilayah-wilayah seperti di perbatasan, karena wilayah-wilayah di perbatasan ini sangat rentan akan tidak pemerataan dan juga negara-negara tetangga kadang masih mau menjajah. Jadi kita itu sebaiknya ingin menjalin hubungan yang baik kepada negara tetangga agar wilayah tersebut aman dan terlindungi oleh hukum. Sekian dan terima kasih. Silakan untuk paslon nomor 2 menanggapi. Baiklah, saya menanggapi atas tanggapan dan jawaban saya. Nah, untuk soal pemerataan di wilayah terpencil, saya dan waktu saya sudah bekerja sama nantinya. Kami akan mendarat dan akan langsung terjun ke sana untuk melihat dan akan melakukan kerjasama dengan para pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan. Saya sekarang sebagai Menteri Pertahanan, saya sudah pergi ke beberapa daerah dan melihat memang pemerataan itu belum merata, tapi hampir 70% sudah terlaksana. Jadi jika kami menjadi presiden atau wakil presiden, kami siap dan akan melakukan dan melanjutkan pembangunan dari pemerintah sebelumnya. Baiklah, mari kita lanjutkan untuk pertanyaan untuk paslon nomor 3. Sekarang. Pertanyaan nomor 2. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor 3. Negara Indonesia memiliki sumber daya manusia dan tingkat pendidikan yang masih sangat rendah. Jadi bagaimana solusi dari Anda untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas pendidikan di Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab. Kita bisa meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dengan memperbaiki infrastruktur sekolah dan meningkatkan kualitas pengajaran. Dan kita juga harus memastikan akses pendidikan ke seluruh wilayah Indonesia seperti daerah terpencil dalam menyediakan sarana transportasi. Lalu kita juga harus memberikan dukungan dan fasilitas pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkan. Terima kasih. Baik, silakan untuk paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor 3. Oke, saya akan menanggapi jawaban dari paslon nomor 3 tadi ya.
yang mengatakan akan menambahkan tingkat pendidikan di masyarakat. Saya setuju pernyataan tersebut. Seperti yang Anda lihat pada sekarang, Anda tahu bahwa Kementerian Pertahanan sudah membuka namanya Universitas Pertahanan, yang dimana universitas itu bekerja sama dengan para militer yang nanti akan membentuk SDM yang tinggi, yang cerdas, yang berprestasi untuk para negara, untuk para bangsa kita ini. Dan mungkin saya akan menanggapi sedikit. Kalau kita hanya belajar di sini saja atau belajar di mendapatkan ilmu dari negara kita ini saja, mungkin itu kurang jika dibandingkan yang lain. Dan nantinya kami sebagai paslon nomor 2 nantinya jika kami terpilih jadi presiden, kami akan melakukan beasiswa pertukaran pelajar ataupun beasiswa berkuliah di luar negeri yang ditanggung oleh negara. Tetapi ketentuannya, setelah mereka lulus, mereka harus bekerja bersama bekerja kembali ke bangsa ini untuk membangun perekonomian di negara ini. Ya. Saya akan menanggapi paslon nomor 2. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan tadi bahwa kita bisa memberikan program beasiswa kepada mereka untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri sehingga pendidikan kita yang sekarang bisa maju dengan mereka yang belajar di luar negeri tersebut. Tentunya mereka sendiri negara mereka, tentunya bekerja di negara yang mereka lakukan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir, kami akan berikan untuk pasangan nomor 1. Anak nomor 9. Baiklah, pertanyaan ini kepada paslon nomor 1. Pada saat ini, sistem pendidikan berupa kurikulum 13 atau K13 sudah berganti menjadi kurikulum merdeka. Banyak mata pelajaran tambahan serta praktik tambahan pada kurikulum merdeka ini. Pertanyaannya yaitu, menurut pendapat Anda, apakah sistem kurikulum merdeka ini lebih efisien atau justru sebaliknya? Terima kasih. Baiklah, izin menjawab. Menurut saya, kurikulum merdeka ini tidak efektif karena sistem kurikulum merdeka ini menyuruh siswa untuk presentasi dan mencari bahannya sendiri. Dan itu bahkan kadang tidak ada bimbingan dari gurunya, sehingga pembelajaran yang dilakukan kita tidak tahu itu benar ataupun salah. Dan saya sebagai presiden, jika terpilih, saya akan menerapkan sistem STEM ataupun sistem yang dimana murid lebih difokuskan dalam problem solving ataupun bagaimana cara pemecahkan masalah daripada menghafal ataupun mengerjakan soal UN. Dan saya berencana untuk menghapus UN karena ujian tersebut sebenarnya tidak efektif karena murid lebih fokus menghafal daripada memahami pelajaran tersebut. Jadi dengan sistem STEM ini dan juga bertaraf internasional, sistem tersebut dapat mengembangkan anak-anak muda Indonesia dan menjadi generasi emas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk menanggapi paslon nomor 1, lalu Anda kan pernah terpilih menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Lantas, mengapa yang Anda lakukan tidak Anda terapkan pada Indonesia ketika Anda menjadi Menteri Pendidikan? Izin menanggapi paslon nomor 3. Saat saya menjadi Menteri Pendidikan itu masih 2014, di mana teknologi di Indonesia masih sangat kurang. Dan sekarang di 2024, teknologi itu sudah berkembang pesat di Indonesia. Sehingga untuk pendidikan STEM itu sangat bisa dilaksanakan dengan adanya teknologi yang sudah sangat berkembang di Indonesia. Karena STEM ini sangat membutuhkan adanya teknologi agar pemuda-pemudi Indonesia dapat belajar lebih baik dan terarah dengan teknologi yang tersedia. Sekian dan terima kasih. Belajar.
Kita akan mulai sesi tanya jawab bersama paslon. Jadi paslon nomor 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon lainnya dan seperti itu juga. Kita mulai dari paslon nomor 1. Baiklah, pertanyaan saya, bagaimana sikap Anda menanggapi agar Indonesia tidak bertergantungan kepada impor? Terima kasih. Pada paslon nomor 2, selamat menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Bagaimana cara saya untuk mengurangi impor? Yang pertama, yang paling penting itu ya kita seperti biasa. Paling penting antaranya adalah SDM. Karena SDM ini nantinya untuk memproduksi, supaya semakin tinggi SDM, semakin banyak SDM, maka produksi kita akan semakin meningkat. Dan nantinya juga saya akan berusaha mungkin mencari alternatif lain selain impor. Dan mungkin itu saja saya. Kepada paslon nomor 3, silakan menjawab. Untuk menanggapi paslon nomor 2, bagaimana cara saya agar menanggulangi terjadinya banjir tersebut? Saya akan mengedukasikan masyarakat wilayah saya untuk memperhatikan kebersihan wilayah mereka masing-masing. Dan juga mereka harus membersihkan lingkungan mereka minimal setiap hari. Baik, selanjutnya untuk nomor 1 menanggapinya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan paslon nomor 2. Bagaimana cara saya akan mengatasi agar banjir di daerah Jakarta berkurang? Salah satu cara yang akan saya lakukan yaitu dengan mengedukasi masyarakat saya tentang pembuangan sampah. Saya berencana untuk membuat jadwal pembuangan sampah agar jadwal pembuangan sampah di setiap rumah itu lebih teratur dan agar tidak ada orang yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Dan juga dengan mengganti kemasan plastik menjadi kemasan yang bisa didaur ulang. Dan untuk plastik yang biasa ada di supermarket itu ada baiknya diganti dengan penggunaan tas yang terbawa dari rumah agar tidak banyak lagi penggunaan plastik dan untuk mencegah pencemaran lingkungan lebih jauh. Baiklah, saya akan menanggapi atas jawaban saya. Sebenarnya jawaban itu sudah sangat bagus jika direalisasikan. Namun ada yang kurang pada jawaban Anda tersebut. Yang kita tahu pada daerah Jakarta, sebenarnya banjir itu juga disebabkan oleh tidak betulnya atau tidak bagusnya pemerintah daerah untuk mengawasi atau memperhatikan kali yang ada di Jakarta. Lebih baik juga jika kali tersebut diperhatikan agar tidak terjadi banjir di pemerintahan ini. Itu aja dari saya. Selanjutnya kita memberikan kesempatan untuk paslon nomor 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon lain. Jadi saya akan memberi pertanyaan kepada paslon nomor 1 dan 2. Pertanyaannya adalah, UNESCO menyebutkan Indonesia adalah urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,01%
agar lebih ditingkatkan lagi, itu dengan cara mengenalkan buku-buku kepada anak kecil sejak dini. Karena pengenalan buku kepada anak-anak itu biasanya lebih dapat mereka terima dan juga mereka akan lebih suka. Dan tentunya pengenalan buku ini tidak harus buku yang rumit atau tentang pelajaran, bisa tentang dongeng ataupun cerita masyarakat, agar juga dapat mengenalkan budaya Indonesia. Dan juga kita dapat membuat perpustakaan di setiap daerah agar akses masyarakat terhadap buku lebih gampang. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh paslon saya. Sebenarnya dari buku yang diminta oleh paslon nomor 1 sudah ada benarnya dan sudah benar. Tapi ada poin sedikit. Yang pertama, memang kita akan menambah fasilitas untuk membaca. Tapi itu mungkin yang dimaksud untuk itu fasilitasnya bersifat offline. Nah, nantinya saya dan mungkin kabinet saya nanti jika saya akan berfungsi, jadi kami akan membuat namanya itu aplikasi baca pihak. Nah, aplikasi itu nantinya akan digunakan untuk para anak-anak kita untuk membaca dan supaya meningkatkan literasi mereka. Dan nantinya kami akan membuat kampanye kesadaran literasi. Saya nantinya akan menyuruh Menteri Pendidikan saya untuk bekerja sama dengan kepala sekolah dan saya nantinya akan menyuruh Menteri Pendidikan saya untuk bekerja sama dengan para kepala sekolah dan para sekolah nantinya untuk melaksanakan adanya kegiatan literasi minimal 3 kali seminggu selama 15 menit yang dimulai pada jam awal masuk pelajaran. Baiklah, terima kasih untuk tanggapan paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Ini saya akan menanggapi. Menurut saya, faktor penyebab kekurangan Indonesia saat ini itu karena perkembangan teknologi dan digitalisasi yang memberikan alternatif hiburan dan informasi yang lebih bagi masyarakat, sehingga mengurangi minat baca mereka, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Untuk mengakhiri debat kita kali ini, kami persilakan pasangan calon untuk memberikan proses. Wakanda nomor Indonesia Forever. Jika Anda ingin Indonesia maju tanpa omon-omon, maka pilihlah paslon nomor 2.